Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Beri senyum yang paling manis dengan sampingmu. Bilang, walaupun musim corona, tapi kamu tambah cantik ada di rumah. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah, haruskah orang Kristen dipenuhi Roh Kudus? Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 tertulis, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Tulisan Rasul Paulus ini mengandung sebuah perintah kepada kita setelah membandingkannya dengan orang yang mabuk anggur, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya selagi kita hidup di dunia. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 hal mengapa orang Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin saudara berkata, kenapa harus dipenuhi Roh Kudus? Kan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau Tuhan sudah jadi Juru Selamat saya, selesai. Itu kalau saudara seperti seorang penjahat di sisi Yesus yang tidak punya kesempatan untuk hidup lagi. Tapi mari kita pelajari firman Tuhan hari ini bahwa yang pertama, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang pertama adalah bahwa itu perintah Tuhan, perintah firman Allah. Ayat 18 dari Efesus pasal 5 ini mengandung kalimat perintah, bukan ajakan, bukan juga himbauan. Dalam bahasa Yunani, tensisnya mengarahkan kita kepada kalimat perintah. Kalimat perintah yang harus terus-menerus dilakukan. Sama dengan di dalam Matius 7 ayat 7 itu perintah, mintalah, carilah, ketoklah. Itu perintah, bukan ajakan. Dengan demikian, ayat ini boleh diterjemahkan seperti ini. Hendaklah kamu terus-menerus penuh dengan Roh Kudus. Istilah hendaklah menunjukkan bahwa penuh Roh Kudus adalah perintah Tuhan yang harus ditaati, seperti perintah-perintah lainnya. Roh Kudus harus selalu maksimal bekerja memenuhi seluruh aspek hidup kita, dan karenanya mengalir keluar dari kehidupan kita. Kepenuhan Roh Kudus bukanlah suatu peristiwa yang satu kali selesai. Dulu saya sudah Roh Kudus, tapi apakah engkau terus dipenuhi oleh Roh Kudus? Banyak kali orang dipenuhi Roh Kudus hanya ketika kebaktian. Ya, kalau kebaktian mulai rajin berbahasa roh, aktif berbahasa roh, dan sebagainya. Jadi katanya kepenuhan Roh Kudus itu ngalir terus lewat mulutnya, belum tentu di luar gereja. Apakah Roh Kudus mengalir dari mulutnya di luar gereja? Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus harus memenuhi kita setiap saat atau terus menerus. Karena Roh Kudus itu adalah bagaikan air kehidupan. Air kehidupan adalah mata air hidup yang terus keluar dan tidak bisa berhenti mengalir seumur hidupnya. Jadi kalau orang Kristen terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, air kehidupan dalam dirinya
akan terus mengalir dan tidak pernah berhenti sampai satu saat meninggal. Ini adalah keputusan untuk dilakukan, bukan perlakuan Tuhan, tapi perlakuan dari setiap orang Kristen. Sikap dari setiap orang Kristen. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah diberikan. Makanya dalam Yohanes 7 ayat 38, kembali saya baca, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Dan apa yang dimaksudkan di sini? Ayat 39 berkata, yang dimaksudnya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi setelah orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dari dalam dirinya akan mengalir air yang tak berhenti. Mengalir atau tidak mengalir, terus mengalir atau tidak terus menerus mengalir, itu tidak bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Anda dan saya. Makanya firman Tuhan tadi katakan, penuhlah terus menerus oleh Roh Kudus. Keputusan kitalah yang akan menentukan apakah kita terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah kita hanya dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita berdoa di gereja, ataukah kita dipenuhi oleh Roh Kudus ketika kita beraktivitas? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalirkan air kehidupan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita, jikalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara perhatikan gelas. Gelas itu kalau belum penuh tidak bisa mengalirkan air keluar. Tapi kalau gelas itu penuh, maka dia akan mengalirkan keluar. Artinya air itu akan meluap. Nah, kekristenan itu baru bisa berdampak kepada lingkungan dan masyarakatnya atau kehidupannya sehari-hari kalau Roh Kudus penuh, melimpah dalam hidupnya. Jadi orang Kristen yang tidak mengalirkan berkat Tuhan, aliran-aliran air hidup, adalah orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, walaupun dia berbahasa roh, berbahasa lidah, berbahasa asing. Itu bukan jaminan. Karena banyak ucapan-ucapan bahasa lidah, bahasa roh dan sebagainya, itu sangat besar kemungkinan hanya latah, hanya ikut-ikutan, atau mempelajari seperti yang diajarkan kepadanya oleh pemimpinnya. Roh Kudus tidak perlu dipelajari bahasanya. Dan memang tidak disuruh belajar kok bahasa roh. Waktu Kisah Para Rasul atau dalam masa murid-murid itu tidak ada kursus bahasa roh. Ada amin Bapak Ibu? Jangan lalu ada yang kursus bahasa roh di sini. Hal yang kedua, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Bukan hanya karena itu adalah perintah Tuhan, tetapi yang kedua adalah Roh Kudus telah dicurahkan. Kalau Roh Kudus telah dicurahkan, untuk apa? Untuk memeterai orang percaya. Jadi yang Roh Kudus telah dicurahkan menjadi meterai jaminan kepemilikan Allah atas orang percaya. Efesus 1 berkata apa? Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu telah mendengar firman kebenaran,
Sehingga kamu diselamatkan, kamu percaya, dan karenanya kamu dimeterai dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah meterai, dicurahkan menjadi meterai bagi setiap orang yang percaya kepada. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saat itu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika Roh Kudus sudah ada di bumi demi kepentingan perjalanan hidup murid-muridnya atau semua orang percaya di bumi, maka sudah harusnya setiap orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Persoalannya adalah seringkali kita meyakini bahwa saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus kalau saya berbahasa lidah. Tapi benarkah demikian? Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Karena ada bukti-bukti otentik tentang orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita sewaktu kita percaya kepada Yesus Kristus memberi kesaksian kepada roh kita bahwa kita adalah milik Allah atau anak Allah. Dalam Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu harus menguasai, harus memenuhi hidup kita sampai melimpah. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam kita itulah yang memberi kita konfirmasi atau peneguhan pada Allah dan roh kita sehingga kita dapat menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Roma pasal 8 ayat 15b. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Adalah karena kita milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah ditebus dengan darahnya. Kepenuhan Roh Kudus memberikan kepada kita rasa percaya diri tentang status kepemilikan Allah atas kita, sehingga kita tidak mudah terintimidasi oleh dunia, tidak mudah disesatkan, tidak mudah patah semangat, tidak kehilangan keyakinan akan identitas kita. Roh Kudus sebagai dinamo dalam hidup kita, penggerak kekuatan api dalam diri kita, itulah yang membuat kita menjalani kekristenan kita dalam rancangan-rancangan Allah, sehingga kita dapat mencapai apa yang dirancang Tuhan dalam seumur hidup kita mengiring Tuhan. Kalau tidak, kita akan gagal. Banyak orang berpikir kalau sudah percaya Yesus selesai, beres nih. Ya, memang beres, sudah selesai. Tetapi kekristenanmu adalah kekristenan yang tidak maksimal. Engkau tidak akan mengalami perjanjian-perjanjian Allah. Engkau tidak akan mengalami kemenangan-kemenangan. Engkau tidak akan efektif dalam menjalankan kekristenanmu. Roh Kuduslah yang dalam diri kita yang mampu menuntun kita kepada seluruh rencana dan kehendak Allah. Hal yang ketiga, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang membuat kekristenan kita efektif, aktif, antusias, berdampak bagi dunia ini. Seperti tadi saya katakan dalam pendahuluan, Efesus 5:18 ini dipertentangkan oleh Rasul Paulus antara mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus. Orang mabuk anggur itu dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dikuasai oleh Tuhan. Orang mabuk anggur dikuasai oleh alkohol. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dikuasai oleh kebenaran. Orang yang mabuk anggur itu ngawur hidupnya. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tertib, teratur, gaya hidupnya baik, menyenangkan. Tuhan menyenangkan orang lain.
Orang yang mabuk anggur hanya memuaskan kesenangannya sendiri. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak hidup untuk kesenangan diri sendiri, tetapi dia berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan, membuat orang lain diberkati. Hidupnya menjadi hidup yang memberkati orang lain. Orang yang mabuk anggur tidak kenal tujuan hidupnya. Yang penting mabuk dan sebagainya. Tidak jelas tujuan hidupnya. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tahu tujuan hidupnya. Untuk apa saya diselamatkan? Saya diselamatkan untuk jadi berkat. Hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang terus-menerus dituntun oleh Roh Kudus menghasilkan beberapa hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Yang pertama, hidup yang terus-menerus dituntun oleh Roh Kudus menghasilkan satu karakter ilahi. Galatia 5:22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, buah roh ini akan muncul. Saya memperhatikan pohon buah-buah yang saya tanam. Itu tidak langsung matang, tidak langsung dimakan, baru ditanam, masa langsung dimakan buahnya? Buah yang demikian itu adalah buah di pasar. Tidak perlu tanam, langsung dimakan. Tapi buah yang sebenarnya yang kita lihat, yang dimaksudkan di sini adalah buah dalam hasil proses melekat kepada Tuhan. Orang yang tinggal di dalam aku akan berbuah. Kita pun juga ketika kita tinggal dituntun oleh Roh Kudus, melekat kepada Tuhan, kita yakin akan identitas kita, status kita adalah tuntunan Roh Kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita mulai menghasilkan yang pertama, kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tentu ada tingkatan-tingkatannya. Kita tidak lagi egois, tidak hidup untuk kepentingan dan keinginan diri sendiri atau hawa nafsu kita. Kita mulai belajar mengasihi. Pohon mangga saya di belakang, belajar berbuah itu tidak banyak, hanya beberapa. Saudara, saya sangat percaya ketika engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Buah itu mulai muncul. Dari kasih itu, pertama muncul sukacita. Kalau engkau tidak punya kasih, tidak ada sukacita. Amin. Amin. Kalau tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Amin. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan. Kalau tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada kebaikan, tidak ada kesetiaan. Kalau tidak ada kesetiaan, tidak ada kelemah lembutan. Kalau tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri. Luar biasa. Ini buah karakter. Ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, kekristenan menjadi efektif, menjadi aktif, antusias, dan berdampak melalui buah-buah Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai gaya hidup berkeluarga yang baik.
Orang yang penuh Roh Kudus menjadi suami yang mengasihi istri. Amin. Amin Bapak-bapak. Bapak-bapak kalau sudah dipenuhi Roh Kudus pasti sayang tuh istrinya. Amin. Kalau belum, nacalla terus. Bukan cuma nacalla, bukan cuma dicela, tapi dicerita. Istrinya jadi bahan gosip kepada orang tua. Istrinya jadi bahan gosip kepada saudaranya. Maka kacaulah dunia. Kenapa? Karena suami tidak dipenuhi Roh Kudus sehingga tidak mengasihi istri. Begitu juga istri yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menghormati suaminya. Bahasa Gerikanya, saudara, orang istri yang tidak menghormati suaminya, orang bilang suka napak kanak-kanai. Apa anjo? Suka suaminya dan bilang-bilangi. Bapak Ibu, perhatikan ini baik. Terutama ibu-ibu, apa kabar? Halo ibu-ibu, apa kau bilangi suamimu? Mau bilangi apa? Lotong lah, botak lah. Pokoknya ada banyak stigma diberikan. Itu namanya tidak menghormati suami. Kalau seorang istri dipenuhi Roh Kudus dalam keluarga, dia akan hormati suaminya, melayani suaminya, mencintai suaminya, dan menolong suaminya. Orang berkata, di balik kesuksesan seorang pria ada seorang istri. Amin Ibu. Haleluya. Bukan cuma suami istri, orang tua, tapi anak-anak akan sayang kepada orang tuanya. Anak-anak akan menghormati orang tuanya. Anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus akan menghargai orang tuanya, mentaati orang tuanya, menghormati orang tuanya, submit kepada orang tuanya. Itu tertulis dalam Efesus 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4. Saudara akan temukan di sana bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus, rumah tangganya pasti menikmati perjanjian Tuhan. Yang ketiga, gaya hidup bekerja. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dalam pekerjaan, ia akan penuh dengan loyalitas, akan penuh dedikasi, penuh semangat, dan menjadi berkat. Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Ayat 5 dikatakan, hamba-hamba taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti taat kepada Kristus. Jadi kita sebagai karyawan, kita sebagai bawahan, kita sebagai pegawai, kita punya bos. Negara ini, bangsa ini juga punya bos. Siapa dia? Ya presiden kita. Hargai, hormati presiden, jangan dibully. Amin. Karena dia adalah otoritas kita. Gaya hidup kita bernegara akan jadi lebih baik jika kita dipenuhi Roh Kudus. Respon kita kepada situasi akan lebih baik ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Lebih elegan ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, ibadah yang sungguh akan menjadi gaya hidup sehari-hari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 19. Dia berkata begini, firman Tuhan berkata begini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Bayangkan saudara, ayat 19 ini. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Saya pelajari, kata mazmur ini adalah pujian. Pujian, pengagungan, menghormati atau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Jadi orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus selalu memazmurkan Tuhan kemana-mana.
Dikatakan di sini berkata-katalah seorang kepada yang lain. Artinya kita bercerita kepada orang lain, bukan menggosipkan Tuhan atau menggosipkan orang lain, tetapi kita berkata-kata kepada orang lain tentang Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang baik. Tuhan yang mana? Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang mana? Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang Kristen hanya menyanyi di gereja memuji Tuhan, sesudah itu tidak pernah menceritakan tentang Tuhan. Bahkan di medsos pun hanya menceritakan orang lain. Tapi jemaat yang mendengar firman Tuhan ini tidak demikian. Amin. Beritahu sampingmu, saya mengerti apa yang dimaksud Pak Pendeta. Bahkan suami pun digosipkan di medsos. Ipar pun digosipkan di medsos, bukan menceritakan tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berkata-kata dengan mazmur satu dengan yang lain. Lalu ada puji-pujian. Saya suka bertanya kepada anak-anak muda, anak-anak tua juga. Penyanyi, singers, worship leader, pemain musik, apa lagu-lagu favoritmu? Apa yang paling banyak, lagu seperti apa yang paling banyak ada di perbendaharaan lagumu di HP? Kalau ditanya itu sulit. Kenapa? Karena banyak lagu yang lain di sana. Banyak lagu aneh-aneh. Saudara lebih tahu. Beritahu sampingmu, saya tahu maksudnya Pak Pendeta. Taruh di telinganya begini. Hanya dia yang tahu itu lagu. Mamanya tidak tahu, bapaknya tidak tahu, orang lain tidak tahu, hanya dia yang menikmati. Kenapa? Karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ada pujian-pujian, ada nyanyian-nyanyian rohani. Kalau orang tua suka nyanyi lagu-lagu dulu, lagunya apa? Masihkah kau ingat sayang? Ada teman saya pendeta, dia bilang itu lagu penyembahan tempo dulu. Nah, lagu penyembahan tempo sekarang itu apa? Sehingga sulit cari lagu apa ya? Saya tidak kuasai. Lagu apa ya? Saya tidak hafal. Kenapa tidak hafal? Karena hatimu tidak melimpah dengan pujian dan nyanyian rohani. Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hanya di gereja saja kalau kita kumpul-kumpul, makanya banyak orang merindukan kapan kebaktian, kapan. Tidak ada waktu untuk kita bersorak. Bayangkan kalau di rumah dia bersorak sendirian. Bisa? Bisa saja. Ada haleluya saudara. Beritahu sampingmu, saya mau bersorak. Haleluya. Karena Tuhan. Yang kelima, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hatinya selalu bersyukur akan segala keadaan yang dihadapi. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus selalu mengeluh, hujan mengeluh, panas mengeluh, corona mengeluh, tidak ada corona mengeluh, ada makan mengeluh, tidak ada makan mengeluh. Ya, ada makan mengeluh. Ini terus, kangkung terus. Ini terus. Daun ubi kayu terus. Makanya dipanggil itu daun ubi kayu sayur setia. Tapi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, haleluya, selalu bersyukur. Jangan bilang ini mami Luther. Apa itu Luther? Lure terus. Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat 20 katakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Jadi mari kita bersyukur walaupun corona merajalela. Bersyukurlah, bersoraklah karena Tuhan. Amin. Yang keenam, memiliki sikap hati yang besar. Bagaimana sikap hati yang besar? Tidak suka meninggikan diri, menyombongkan diri, tapi dia merendahkan diri.
Efesus 5 ayat 21 katakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita jangan terus-terus merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Mari kita merendahkan diri. Hidup kita ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Yang terakhir, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia kuat menghadapi kehidupan, kuat menghadapi intimidasi, kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi persoalan. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu adalah keputusan saudara. Jangan katakan saya sudah dipenuhi Roh Kudus waktu saya bertobat pertama kali. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 50 tahun yang lalu. Iya. Dulu. Apakah meluap-luap sampai hari ini? Apakah mengalir terus sampai hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan Efesus pasal 5 ini, kita menyimpulkan bahwa sangat penting kita dipenuhi Roh Kudus. Pemahaman tentang dipenuhi Roh Kudus adalah banyak pemahaman di kalangan orang Kristen. Namun yang saya tekankan adalah bahwa kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangat penting. Itu yang paling penting untuk membangun kualitas iman kita dalam hubungan dengan Tuhan. Membangun kualitas hidup kita menjadi berkat bagi sesama dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah Anda meyakini bahwa Roh Allah telah memenuhi hidup Anda? Jika hidup Kristen Anda tidak berdampak kepada dunia ini, sia-sia saudara katakan saya dipenuhi Roh Kudus. Saya meyakini bahwa dampak kehidupan dari orang percaya adalah tanda bukti real orang itu melimpah dengan Roh Kudus. Marilah kita menjaga hati kita agar terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, agar hidup kekristenan kita melimpah keluar kepada dunia ini. Ambil keputusan saudara, penuhlah oleh Roh Kudus. Itu adalah perintah. Ada haleluya. Kalau engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sampai melimpah, itulah saat engkau menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kami harus mengambil keputusan mentaati perintah Tuhan untuk terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kami untuk memeteraikan kami sebagai milik Allah. Dan karena Roh Kudus dicurahkan kepada kami, ada di dalam kami, agar kami efektif, agar kami aktif, agar kami giat, agar kami antusias menjalani tanggung jawab kekristenan kami selama kami hidup di dunia ini, supaya di ujung jalan kami nanti kami tidak menyesal. Kami berdoa dalam nama Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan, semua pendengar firman Tuhan saat ini, lawatlah mereka, lawatlah kami semua, supaya kami menghadapi situasi-situasi yang semakin berat, kami sungguh-sungguh menyadari pentingnya kami mengambil keputusan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus. Berkati semua umat-Mu hari ini, lawat setiap umat-Mu hari ini, demi nama Tuhan Yesus Kristus.